الذي جعل التقوى خير الزاد واللباس وأمرنا أن تزود بها ليوم الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan dan hormati Sohibul Bait di rumah yang berbahagia ini, yang saya muliakan dan hormati wabil khusus kepada bapak-bapak orang-orang tua kami jamaah beritan malam Kamis yang dirahmati Allah SWT, dan juga segenap undangan jiran tetangga baik jauh dan dekat seluruhnya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memperbanyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita, khususnya yang paling besar nikmat iman, Islam, sehat sempat lapang waktu, umur panjang, taufik dan hidayah, sehingga kita dapat berhadir di kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka suatu hajat pertama, perwiritan bergilir dari rumah ke rumah, sekaligus niat daripada Sohibul Bait di rumah yang berbahagia ini untuk berkirim doa atau mendoakan mengenang 100 hari berpulangnya ke rahmatullah, yakni jamaah saya di Masjid Sohirin, yaitu Bapak Suyatno bin Wadiman, dengan harapan apa yang kita perbuat pada malam hari ini dan niat Sohibul Bait di rumah ini mendapat ridho dari Allah SWT. Semoga almarhum itu mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di Allah SWT, dimaafkan segala khilaf dan silapnya, diampunkan segala dosanya, diterangkan kuburnya, dan kita yang membaca pada malam hari ini mudah-mudahan mendapat pahala yang besar sebagai amal kebajikan kita kelak di akhirat. Salawat berikan salam kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kiranya dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, istiqomah berpegang teguh dengan ajaran dan sunnahnya, kiranya kelak di hari kiamat kita semua termasuk hamba Allah yang beruntung dengan mendapatkan syafaatnya dengan segera pula. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mungkin pada malam hari ini tidak seperti biasanya, kita rata-rata sudah mungkin bersiap untuk membacakan talqin tahlil ya, dan bukunya sudah kita bawa, tapi izinkanlah saya pada malam hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, adab saya kepada khususnya saudara-saudaraku pemain-pemain yang perwira ini, tukang baca, tukang doanya, minta izin ya, karena kebetulan sebagaimana kesepakatan malam ini ada ceramahnya, jadi kita nanti baca tawasul kepada baginda Rasulullah, suratul Ikhlas 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, dan setelah itu baca Fatihah, kemudian kita zikir sebentar, kemudian kita doa. Habis itu kita melaksanakan ceramah agama. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Mari kita sama memulai acara ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillah subhanahu wa ta'ala wa taufiqihi wa inayatihi wa hidayatihi, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in, thumma ila jami' masyayikhina wa asatidina wa muallimina
ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى روح المرء أبينا سيدنا قدوة وأصوله وقروئه أينما كانوا وأن تعلم اسمهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 لا لا إله إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم رب السلطان. يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تؤذبنا يا الله فإنك علينا قادر. يا مهول الأهوال هون حالنا إلى أصل الحال. يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمة إلى النور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها قلبي وتقضي لي بها حاجاتي في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل وعصر وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم من سورة الإخلاص من سورة الفلق ومن سورة الناس ومن سورة الفاتحة وما عللناه من لا إله إلا الله في هذا المجلس هدية إلى روح المرحوم سيدنا بن وجمان وأصوله وفروعه أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له يا الله. اللهم اغفر له يا رحمن. اللهم اغفر له يا غفور رحيم وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وتقبل حسناته وكفر سيئته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره يا الله روضة من رياض الجنة ولا تجعل يا الله قبره غبرة من غبار النيران. اللهم انقره من ضيق القبر والنهود إلى جنتك جنة الخلود مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفيته يا الله على الإيمان والإسلام. اللهم اختم أموري يا الله أبينا سيدنا بن وجمان بحسن الخاتمة وتوفيته على الإيمان والإسلام وأدخله الجنة وافتح قبره طاقة من طاقات الجنان ولا تفتح قبره طاقة من طاقات النيران
اللهم أعطي له الأمان من ظلمة القبر بذكرنا لا إله إلا الله، والأمان من عذاب منكر ونكر ببركة ذكرنا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا الله، وأجرنا من عز الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا يا الله شر الدنيا وعذاب الآخرة، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب يوم القيامة. يا رزاق ذو القوة المتين ارزقنا يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, apa yang diniatkan Nasrul Baik sudah sama-sama kita laksanakan. Berikutnya ini saya akan menyampaikan ceramah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lalu orang beriman itu bagaimana? Hendaklah memikirkan apa hari yang menjadi hari esoknya. Dan sehingga dia bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat, kata Allah. Di sini ayat ini mengajak kita bahwasanya untuk bersungguh-sungguh menjalankan pengabdian kita kepada Allah. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, kum fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadikanlah dunia itu sebagai tempat merantau saja atau perjalanan yang sangat cepat. Kalau dirunut dari awal sampai akhir, kita dapat 7 perjalanan. Sehingga akhir perjalanan itu nanti ada 2 kampung yang tidak bisa dielak oleh seorang pun. Namanya kampung neraka dan kampung surga. Melalui beberapa proses. Pertama namanya alam ruh, perjalanan pertama. Kita nggak ada yang tahu itu. Di situ di alam ruh ini sarangnya namanya badan jasad itu belum diciptakan. Tapi ruh udah jauh sebelumnya, jutaan tahun yang lalu ruh udah dijadikan. Setelah dijadikan ruh itu, kontraknya semua sudah diadakan. Allah bertanya, ya roh, alastu birobbi dalam Al-Quran. Akulah Tuhanku, kata Allah. Lalu roh menjawab, qalu bala wa syahidna. Ya Allah, aku saksikan. Anta rabbuna wa ana abduka. Engkaulah Tuhanku dan kamilah hamba. Tetapi setelah masuk ke jasad ini baru bertingkah macam-macam jadinya. Kalau dulu pakai ruh itu, semua menyatakan Allah Tuhan, ruh orang kafir sekalipun. Ya. Maka dari itu, setelah alam ruh, tanazzalul malaikatu waruh, datang malaikat meniup ruh ke dalam perut emak kita. Ketika kita umur 4 bulan, ditiup ruh itu sekaligus ditentukan 4 perkara, nggak bisa ngelak. Pertama, rezekinya. Makanya kata Nabi, nggak akan bertukar, nggak akan mati seorang hamba sebelum sempurna rezekinya. Jadi udah ada kontraknya itu, rezeki itu. Itu makanya kita iri dengki sama harta orang, percuma. Gur dapat dosa tok, gur dapat suntuk doang, dapat sakit hati, orang makin maju hidupnya. Yang benar itu adalah bersyukur terhadap rezeki kita sendiri yang sudah ditakdirkan, mencari yang belum ada. Hati-hati ini kita ini. Penyakit dengki udah mulai ada di bibitnya dari semenjak lahir. Ya, karena dari zaman nenek moyang kita, anak Nabi Adam itu berdengki-dengkian. Ya, contoh. Ini kan kita dengan sadar ini tengok, ya Allah, ekonomi orang lagi maju. Tiba-tiba nanti sebelah endek baru, sebelah demam. Panas itu.
Kalau udah hujan nggak ada angin, datang apa baru dia. Opname kawan ini. Ini dengki teman ini. Delalahnya kita dengki kayak mana pun nggak pindah mobil orang enggak. Gur suntuk-suntuk doang awak sakit hati. Ya paling awak cuma komen dan subscribe aja. Apa komen kita? Ada kredit aja Pak. Aku pun bisa. Sekarang gampang mobil itu mau apa DP murah macam segala macam. Ya, hati-hati ini dengki. Yang kedua yang ditentukan ajalnya. Sekaligus terus. Ada yang 60 tahun, ada yang 70, ada yang 3 hari, ada yang dalam perut. Nggak bisa ngelak. Makanya ada jamaah saya diobati ke California, sakit tulang. Pulang 2 minggu lewat, nggak bisa. Ada orang cuma ke klinik, besok langsung bisa kerja. Menunjukkan apa? Klinik dan rumah sakit bukan bisa memanjangkan umur orang. Udah ada takdir di masing-masing. Cuma ingat ini, satu-satu saya jelaskan ini. Kata Nabi apa? Umurku tidak jauh dari umatku. Kalaupun lebih sedikit, makanya sekarang tengok, nyari umur cepet udah payah itu. Ya, umur Nabi berapa Pak? Oh, semuanya kita udah tahu itu. Berapa Pak? 63. Kalau pakai tahun kalender Januari kemarin cuma 61 itu. Cuma karena Hijriah tidak ada 31 dan tidak ada jarang yang 30, dia 29, 28 yang banyak. Bayangkan itu Pak, 63 tahun. Makanya ngambil tiba dengan umur. Kalau Bapak malam hari ini umur 50 tahun, tinggal 13 itu Pak. Ya. Kalau Bapak malam hari ini 62 tahun, 11 bulan. Ini kalau ada bontot jangan pantang-pantang, makan aja Pak. Ya. Kalau usah dengar dokter tua, udah nggak sempat makan enak, ajar udah dekat, makan aja, ajar aja. Ya. Itu umur udah selesai semuanya. Ya, makanya tengok, mati ini lucu kadang. Yang mati ini lucu. Ada kakeknya masih sehat, cucunya duluan. Kemarin yang hanyut di belakang rumah, 20 menit mau hanyut masih sama saya itu anaknya. Nyorong-nyorongkan orang kena banjir. Rupanya dia hanyut juga. Meninggal 20 menit. Mama bapaknya masih sehat. Nah itu. Dan nggak pakai abjad pula itu. Ya kalau pakai abjad yang namanya Zainuddin enak kali itu. Saya awaklah yang duluan nih, Abdul Aziz. Tapi tenang, nggak pakai abjad, beres. Udah selesai semuanya itu. Yang ketiga yang ditentukan bahagia dan celaka. Ada orang dalam rahim orang bahagia, orang mulia, ditentukan dia matinya celaka, sakit. Contoh, orang dari NTB, kawan sekampung saya, namanya Saifuddin Ibrahim, sekarang di Amerika. Pandai baca kitab kuning, tapi dia jadi kafir. Ya, padahal ayahnya ketua Muhammadiyah 5, namanya Haji Mansur, Ustaz semua keluar. Nggak bisa ngelak. Ada orang dari rahim yang hina, tetapi dia menjadi orang bahagia. Contoh, Ustaz Yahya Walud, Abdullah bin Ababan. Itu. Jadi nggak bisa ngelak itu. Nah ini 4. Setelah di alam rahim emak kita, keluar ke alam dunia. Ada yang tinggal di Gang Sedar, ada yang tinggal di Kuala Namu, Batang Kuis. Inilah ditakdirkan semuanya. Alam dunia. Apakah udah selesai perjalanan? Ini alam ketiga, masuk ke alam keempat, namanya alam barzakh, kubur. Di mana pintunya? Di Gang Karya. Pintunya itu properti kita selamanya Pak. Itulah kaplingan paling murah Pak, tapi pasti ditempati. Enaknya kaplingan Gang Karya itu udah pakai PBB lagi. Ya. Cuma walaupun properti nggak ada yang duluan pakai, ingatkan kalau bisa belakangan. Ya, makanya kemudian yang berikutnya adalah alam kiamat, padang mahsyar. Berapa lama kita di padang mahsyar? 50.000 tahun. Tidak diperdulikan kemana. Begitu bangkit dari tanah wakaf masing-masing di Gang Karya, di Batang Kuis, diangkat, digeser ke padang mahsyar, 50.000 tahun tidak diperdulikan. Matahari tinggal sedekat. Disinilah kita mulai mendapatkan hasil perbuatan kita yang ada di dunia ini. Makanya dunia inilah kesempatan
untuk menuju kehidupan yang berikutnya, mempersiapkan amal soleh kita, siapapun dia. Kenapa? La taziratu wizra ukhra, tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain, karena cari selamat masing-masing pada masa sana, mulai dari kubur. Lalu kalau kita pindah ke alam akhirat, ya, kemudian pada masa meniti suratul mustaqim, berapa lama? 3000 tahun. Baru terakhir namanya surga dan neraka. Itu. Lalu apa yang terjadi di dunia ini? Kata Syekh Abdul Lais As-Samarqandi dalam kitab Kasful Ghaibiyah, dikatakan ketika kita meninggal dunia, kita akan berserak menjadi 5 bagian. Ini kalau bisa kita dudukkan dalam hati supaya kita tidak sombong menjadi manusia. Yang 5 ini apa mau disombongkan? Apa yang 5 pecah berserak? Siapapun dia, mau bapak-bapak kita di Jakarta itu, mau Prabowo, kayak sama semua itu, ya, akan pecah jadi 5 bagian. Pertama, nyawa kita untuk bagian siapa? Rebutan malaikat maut. Malaikat maut dibawa kemana? Nyawa kita. Kalau dia bahagia, iliyin. Kalau dia celaka, namanya sijil, di bawah 7 lapis bumi. Untuk menghindari ini bagaimana supaya kita ke atas? Sholat 5 waktu, baca Quran, sedekah, banyak bertasbih. Ya. Kemudian yang kedua, pertama tadi nyawa. Yang kedua, daging dan otot kita ini, yang bapak tekar-tekar begini, kadang bapak nge-gym lagi kan, ya, kadang ibu pakai Shopee lagi ngerawat gitu kan, ya, itu untuk bagian siapa itu? Cacing dan berat. Habis, nggak ada cerita. 72 jam setelah kita mati di kubur, cacing udah berdatangan. Ya, pokoknya datang cacing terus sama belakang. Yang ketiga, tulang kita untuk bagian siapa? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah dikembalikan ke tanah, dan dari tanah dibangkitkan kembali. Habis jadi tanah. Yang keempat, pecahan kita apa? Harta yang kita tinggalkan untuk bagian ahli waris. Sehingga tidak jarang pun harta itu menjadi pegaduhan anak cucu. Ini saya minta kepada saudara-saudaraku, karena kebetulan panggil saya, ingat ya, pelajaran bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia, arwah itu merasakan sakitnya karena dipegaduhkan hartanya. Jadi jangan gaduh-gaduh soal harta itu. Kasihan yang meninggalkan. Ya, harta yang kita tinggalkan ini, lobe-lobe, peci-peci kita, Pak, baju-baju batik ini, tengok kadang-kadang malam ke-7 dikeluarin itu. Siapa yang mau katanya? Selop-selopnya pun dikeluarin. Siapa yang mau ambil? Kadang-kadang begitu kan? Ya, sampai saya mendapat iktibar pelajaran. Aneh, lucu, tapi memang itu pelajaran. Begitulah mati itu. Jamaah saya meninggal tiba-tiba depan TV, nonton TV. Dibikinkan teh manis sama istrinya, rokok udah baru habis minum sedikit, terus dia bakar rokoknya, sudah ya Allah. Saya ngajar dekat situ juga. Rupanya kata istrinya, "Oh Pak, wedang itu gak diumbe, kok gak ngombe-ngombe, diam aja." Rupanya disentuh udah gak ada. Lagi nonton TV, nonton drama Korea waktu itu. Ya, rokoknya baru dibakar tapi jalan, dia berjalan. Dipanggil mualim, saya pun datang. Ke situ, nengoknya, oh ini udah nggak ada. Yang saya lucu, tapi itu jadi pelajaran. Rokoknya yang dipegang masih hidup, itu pun ada yang ngambil di rokoknya lagi. Menunjukkan apa? Puntung rokok pun diambil orang. Apa yang kita bawa? Cuman kain kapan saya. Itu pun kain kapan yang kita bawa. Tetean dari STM. Yang kaya-kaya yang sedar ini, kalau pakai kain kapan, kalau bisa harta sendiri, jangan menunggu dari STM. Kadang-kadang jebol dari CIT, bayar STM. Itu kalau kata guru kami, itu tuan guru alim, itu disewa. Kalau nggak mau guling-guling itu dikubur, itu pakai kain kapan yang betul-betul halal atau riba.
Kalau kerja bangunan cuma tradisi kita beda memang. Kalau di Lombok tuh kalau 5 orang anggota keluarga 5 kain kapan itu disediakan itu, supaya kalau meninggal nggak capek-capek lagi ngambil. Itulah beda. Di sini takut orang, saya bikin aja di 2 orang rumah. Mentor nih bapak nih katanya. Ya, gitu. Kata guru kami kalau nggak mau guling-guling itu di apa, kadang paket barokah itu, kadang ada orang senang. Saya tanya, kenapa belum dimandikan Pak Bilal? Urung cair Niki. Itu kan kaya itu. Paketan barokah. Ya, kadang-kadang nanti nembus ya 9 naga katanya, lah bayar. Kadang-kadang setahun sekali bayar karena baru nembus. Itulah awak yang rajin sholat bawa pakai kain kapan. Paham kan nanti? Hati-hati. Ya, jadi hati-hati ini. Jadi bapak-bapak kalau bayar STM itu kalau bisa rezeki yang halal tentu. Tapi ini yang begini nggak ada dengan sedar. Itu di luar sana. Ya, nggak ada chip-chip dengan sedar. Insya Allah. Ya, jadi begitu. Kalau nggak mau guling itu si mayat itu. Nah, kemudian harta yang kita tinggalkan semua untuk ahli waris. Yang terakhir, ini yang mengerikan. Amal kebaikan. Barusan saya isi pengajian di dalam pembahasan masalah tobat dengan urusan hutang piutang. Ini dibahas tentang ilmu tasawuf, tentang bagaimana orang tobat itu. Saya barusan dari dalam B menjelaskan itu. Bahwasanya amal yang kita buat ini akan diambil di tempat orang kita buat sendiri. Kalau dosa kepada Allah, itu bisa Rabbana zolamna anfusana. Bisa. Contoh makan riba. Tadi, main chip tadi. Bisa pakai Rabbana zolamna kalau dia berhenti. Tapi kalau misalnya menzolimi orang, baik harta maupun perkataan dan perbuatan, kita zolimi, nggak bisa pakai Rabbana zolamna, karena kata Allah, setelah Allah membuka persidangan di akhirat, apa kata Allah? Silakan kalian saling tuntut, barulah datang semuanya. Makanya kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahukah tahu siapa yang bangkrut? Orang yang banyak amalnya habis diambil saudaranya. Tempat dia yang buat salah. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jangan menyakiti orang lain baik perkataan maupun perbuatan. Ya, hati-hati, komen sedikit kena kita. Nanti ada orang lewat depan, baju kuning, yang kuning ya baju kawan tuh, kena kita itu. Ya, nengok orang baju koko celana kering ini kan nggak nyambung tuh. Macam lah itu sekarang. Nah, sekarang kan zaman komen ini, semua komen. Jadi hati-hati. Nah, jadi tempat kita buat salah akan mengambil amal kita. Itulah pecahan kita. Kalau 5 ini kita pegang, insya Allah nggak sombong orang. Lalu setelah kita itu pecah menjadi 5 bagian, kita lah yang akan mengarungi kehidupan akhirat. Sampai kapan? Selama-lamanya. Di dunia ini diberikan kesempatan untuk menumpuk-numpukkan amal soleh untuk persiapan ke berikutnya. Jangan kita pede dengan sehat kita, badan kekal. Jangan kita pede dengan harta kita yang banyak. Jangan kita pede dengan geng kita, dengan backing kita yang banyak. Semua itu nggak ada yang bisa menolong. Ya, paling apa kata kawan kita? Kasihan. Kasihan ya mendiam, kasihan mendiam. Itu aja. Awaklah yang benar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita memperbanyak amal soleh. Itulah yang terjadi. Ya, kemudian hidup kita ini bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ada 2 yang berkurang, 2 yang bertambah. Itu pasti. Yang kurang pertama umur kita. Ini jangan main-main. Malam Kamis sama Wirid kemarin itu udah kurang seminggu ini. Ya, tiap hari kurang. Coba bayangkan hari Minggu yang kemarin sama Minggu besok udah kurang seminggu. Ini nanti bulan 3 raya, sama raya kemarin udah kurang setahun. Nggak ada sejarahnya bertambah umur, nggak ada. Berkurang terus setiap hari kita ambil, tiap hari kita ambil umur itu. Makanya apa kata Imam Ghazali? Negeri manakah yang paling jauh hai muridku? Muridnya menjawab, ada yang bilang negeri Hijaz, negeri Sam, negeri Hijaz, negeri Mesir. Benar wahai muridku,
Tapi jawaban yang paling tepat, negeri yang paling jauh adalah negeri masa lalu. Maghrib yang tadi, gak usah yang kemarin-kemarin lah. Tadi sore maghrib tadi, sampai kiamat jangan mimpi terulang lagi. Makanya kalau nggak sholat maghrib yang tadi, sampai kiamat namanya potongan, nggak ada cerita, nggak bisa balik lagi. Makanya penyesalan orang di kubur, penyesalan orang di akhirat itu adalah bagaimana dia menyia-nyiakan waktunya. Makanya kita disuruh banyak mendoakan orang sudah meninggal dunia. Banyaklah kita semasa hidup, tapi almarhum ini memang ngaji sama saya malam Selasa di Bukit Solir. Beliau orang pengajian, nggak banyak cakap di Solir. Alhamdulillah. Beliau orang baik, saya saksi. Nah, kemudian yang berkurang apa? Rezeki kita. Nggak ada bertambah, udah selesai settingannya. Udah disetting malaikat ketika kita umur 4 bulan. Udah disetting semuanya itu. Umur 4 bulan. Jadi tiap hari kita ambil jatah. Makanya boleh jadi rezeki kita sekarang belum ditanam. Untuk makan tahun 2026 boleh jadi belum ditanam. Ikan di dalam laut kalau memang itu rezeki Bapak nggak akan ketukar nggak. Boleh jadi rezeki Bapak masuk instalasi di seberang laut. Di Mekah sana ada saudara pulang umroh, Bapak dikasih air zam-zam dan kurma. Bisa. Nah, itu. Jadi nggak akan apa. Jadi tiap hari berkurang. Apa yang nambah, menambah terus. Ini belum mulai ini nambah. Belum mulai ini apa? Belum mulai nambah, belum mulai apa? Ada dua. Kalau nggak pahala, dosa. Sholat subuh besok nambah pahala. Enggak sholat subuh nambah yang sebelahnya. Itu aja yang kita tambah terus ini. Tadi sholat maghrib nambah, tadi sholat isya sebelum kemari nambah. Ini wirid kita baca Fatihah, kita doakan almarhum nih jadi pahala semua nambah. Pulang dari sini buka Play Store, buka yang macam-macam, nambah juga yang sebelahnya. Ya, jadi itu yang terjadi di dalam hidup ini. Nggak akan ngelak. Jadi hidup ini simpel aja. Kita hidup itu bertanggung jawab setiap detiknya, setiap menitnya di akhirat. Kemana umur digunakan? Kemana titipan harta itu yang dititipkan? Hati-hati. Ya, makanya kita ini semua dititipkan. Harta dititipkan. Ngapain awak sombong? Anak juga titipan, istri juga titipan, bahkan nyawa kita sendiri juga titipan Allah. Jadi mari kita ajak ruh dan jasad kita setiap sore sebelum maghrib kita ajak ke masjid sore untuk sholat maghrib berjamaah. Musola kita itu megah itu tengok. Saya ngisi Ramadan pernah situ, ngisi Maulid Nabi pernah situ. Cantik kamar mandinya, padahal ibadah itu sangat murah Pak. Ya Allah, murah sekali Pak. Ya, mau beruduk tinggal buka, tikarnya udah digelar, pakai AC lagi. Tapi entah kenapa memang kalau ibadah ini ya Allah di mana-mana. Subhanallah. Kadang-kadang saya menyedihkan nengok di suatu masjid, kadang-kadang wak itu yang azan, wak itu yang buka masjid, dia yang di kamar mandi, wah itu yang azan, dia yang qomat, dia imamnya, cuma dia makmumnya lagi. Ya, jadi surga itu untuk dia sendiri. Ya, ini mari kita ajak ruh dan jasad kita untuk sama-sama mengajak amat untuk banyak beramal. Nah, kemudian sedikit lagi yang kita sampaikan bahwasanya hidup dan mati itu merupakan tunangan pasti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kujadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya Allah, tahu Pak. Dalam kitab itu kayak manapun berlumuran dosa, tapi masih dikasih umur, jangankan setahun-tahun lah, bertahun-tahun. Dikasih umur cuma 2 hari saja, itu udah nikmat besar sama dia. Kenapa? Yang 2 hari itu bisa dia gunakan untuk bertobat. Iya. Ya Allah, walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kujadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk.
Artinya apa? Manusia diberikan nikmat akal dan nafsu. Ini sebagai pembeda. Makanya kenapa manusia paling sempurna? Malaikat nggak sempurna. Kenapa? Malaikat cuma ada akal doang, nafsu nggak ada. Malaikat sama duit budak, perempuan nggak open, tidur kagak, minum nggak, makan nggak. Dia cuma ibaratkan. Ya khafu rabbahum bil qawlin wa yaquluna ma yakmaru. Yang kedua ada namanya binatang. Nafsu punya, akal nggak punya. Ya, pokoknya lembu itu makanlah itu. Makanya Bapak boleh tes, kalau ada lembu, taruh rumput sama sebelahnya duit 10 juta, lembunya milih mana? Milih rumput. Tapi kalau lembunya milih duit, piran itu. Ya, ini lembunya gak lain ini. Ya, kalau orang dua-dua dikasih, ada nafsu dan ada akal, makanya dia dijanjikan surga. Nggak ada dijanjikan surga untuk binatang, nggak ada. Kecuali ada beberapa binatang. Tengok, malaikat disuruh jaga neraka loh. Suruh di dalam neraka, jaga neraka. Manusia yang enak masuk surga. Iya. Makanya manusia itu dikasih nafsu dan akal. Makanya nggak usah pun 10 juta. Ini rumput sama duit cepet, pilih mana itu? Pasti pilih duit cepet. Kenapa? Karena dia punya akal. Nah, itu makanya bertanggung jawab. Ya, jadi mari kita gunakan akal kita sebaik-baik mungkin. Di dalam Al-Quran, ini surga, ini neraka. Kalau baca Quran begini pahalanya kata Nabi. Kalau baca zikir begini pahalanya. Kalau tobat begini, tubuh ilallahi taubatan nasuha, surga bulat-bulat. Masa milih yang lain? Berarti kan akal kita nggak main itu. Ya, akal kita nggak main. Ya, makanya gini. Kenapa orang baca udah tahu, orang kafir kadang tahu itu, orang puasa masuk surga, tapi kenapa dia nggak mau? Itu kenapa? Karena nafsu yang ada pada diri dia menguasai akal. Tapi kalau akalnya menguasai nafsunya, oh enggak lah. Dalam Al-Quran tengok arti sholat kita kutiba alaikumussyam wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji, gunakan akalnya. Itulah saudaraku yang dimuliakan. Nah, baik, jadi saya tidak berpanjang lebar. Saya banyak yang mau saya sampaikan, tapi bapak-bapak mungkin ada kegiatan nanti di rumah. Nah, jadi saya tidak berpanjang lebar. Cuma sedikit sekali saya mau sampaikan sedikit lagi ini. Nanti ada boleh tanya jawab juga boleh, kalau mau ada boleh tanyakan. Ini rupa baik, rupa gotong royong, rupa saling tolong menolong, bahkan rupanya Islami, tapi ini dosa besar. Dan ini juga dengan sadar banyak. Di kampung saya juga banyak, di mana-mana banyak. Apa itu? Kalau pesta ngasok beras itu nggak boleh. Riba itu, pikir orang riba itu beng sobek aja, enggak. Pikirnya beng aja yang apa? Pikirnya enggak, itu juga riba. Itu namanya riba fadli atau riba yasa. Enggak boleh itu dilakukan. Ya, apa namanya? Ngasok beras. Contoh lagi moderatnya. Ada kemarin pesta tahun 2016, harga beras cuma 130. Ini yang narik berapa orang? 400 satu goni. Dari situ aja udah dapat moderat. Tidak boleh. Itu ngasok beras. Ya, kalau jula-jula boleh. Ini pikir ya. Tarik-tarikan duit itu boleh, karena itu dalam hukum namanya utang piutang. Yang nomor 1 berutang narik pertama berutang sama 19 orang. Yang 19 yang ke-20 dia menerima utang dari yang 19. Itu boleh. Ya. Cuma jangan ada yang nanya kemarin apa, tapi nggak apa-apa, itu bagus pertanyaannya. Jadi Ustaz, kalau STM gimana? Kalau STM di luar pembahasan, jangan dibahas, karena itu syarikat tolong-menolong. Kenapa STM itu nggak dikira jula-jula, dalam hukum itu hanyalah tolong-menolong. Ada yang nanya, oke ini hukumnya kan seperti jula-jula. Beda STM nggak usah dibahas-bahas, karena itu adalah tolong-menolong. Kenapa? Walaupun kayak mana pun banyak nanam itu STM, nggak ada orang menarik itu Pak. Bapak ada yang menarik besok pagi? Enggak ada. Kalau bisa jangan narik-narik Pak ya. Bisa bayar aja lah, tidak usah narik-narik. Itu STM, makanya tidak dibahas itu.
Jadi jula-jula beras itu orang pesta. Tapi Ustaz, kita kan ikhlas Ustaz. Ikhlas, walaupun dia begini, ikhlas itu disuruh ikhlas yang baik. Kalau cerita ikhlas, orang main judi itu punya ikhlas itu. Ya. Itu yang di Grand Angkasa sana, itu ikhlas itu bayarnya. Jadi kalau disamakan itu mana biasanya? Iya, yang main judi itu punya ikhlas itu. Tapi ikhlas yang salah. Ini yang sering terjadi. Makanya banyak sekali masyarakat sekarang sama dengan minyak makan kadang-kadang KB itu kalau ada orang pesta itu tidak boleh. Yang boleh begini caranya, ada saya kasih solusi. Misalnya ada orang pesta, dia bawa beras 2 kodi, dibilangnya akadnya saya sedekahkan ya. Cuma si kawan ini ingat juga lah, kalau dia pesta sedekah juga lah. Cuma kalau seandainya nggak membalikkan, awak nggak bisa nuntut masalahnya ini. Kalau sedekah, ini ke polsek pun nggak menang. Ya, karena akadnya sedekah. Cuma sama-sama ngerti untuk merubah apa? Rekayasa fikir. Tapi kalau ini asof itu nggak boleh. Jadi saya kira demikian. Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama saya mengaturkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk membacakan doa, zikir dan ceramah. Yang di sini berterima kasih kepada Bapak-bapak atas perhatian semua. Tapi mohon maaf jika ada khilaf dan silap, kurang lebihnya minta izin hadir dan batin. Yang namanya manusia tak ada gading yang tak ada manusia tanpa khilaf dan silap. Kalau silap itu dari saya, kalau benar itu dari itu. Ya, jadi mari langsung orang yang dimuliakan Allah, masjid dan saudara kita datang. Nasyaallah. Tolong tidak ramaikan. Subhanallah. Saya kalau baca kitab selemari di rumah, tak ada enaknya orang tak sholat itu di akhirat. Betul. Jangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti silakan. Tapi kita ruangkan aja. Sudah bermanfaat. Usifu manafsi bittaqwallah. Wa qad faza al-muttaqun. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fa'alna 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.